Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Lagi dengan saya di Ternak Ucita. Sebelumnya saya mohon maaf teman-teman karena akhir-akhir ini saya jarang upload video. Itu disebabkan karena beberapa kegiatan lain yang menyita cukup banyak waktu. Akhirnya belum sempat take video di Ternak Ucita ini. Dan alhamdulillah kita syukuri pada hari ini kita bisa upload video kembali dan bisa kembali berbagi kepada teman-teman peternak, baik itu peternak pemula yang baru mau memulai peternak ataupun yang sudah lama berkecimpung di dunia peternakan. Oleh karena itu, melalui video ini kita akan kembali berbagi. Namun sebelum kita lanjut pada videonya, teman-teman yang baru pertama kali berjumpa dengan channel Ternak Ucita ini, kami minta dukungannya dengan cara klik tombol subscribe, tekan lonceng, kemudian like, share, komen di kolom komentar agar video ini semakin banyak tersebar dan teman-teman para peternak semakin banyak mengetahui terkait ilmu peternakan yang jarang diketahui oleh peternak tradisional kita. Pada video kali ini kita akan kembali bincang-bincang terkait masalah pakan teman-teman. Mengapa pakan merupakan hal yang sangat disoroti di dalam dunia peternakan? Karena pakan ini memiliki biaya yang cukup besar di dalam satu siklus peternakan. Biaya pakan itu bisa mencapai hingga 80% dari total biaya yang dikeluarkan. Artinya, di dalam industri-industri besar, kebanyakan itu terkendala flow ataupun sistem keuangan di dalam sebuah peternakan itu terkendala karena biaya pakan yang begitu mahal. Kecuali dengan peternak-peternak yang mungkin masih mengandalkan, misalnya di dalam peternakan sapi masih mengandalkan rumput yang ada di sekitar rumah ataupun di lahan milik pribadi, tentunya itu akan lebih murah. Dan lagi dengan peternakan non ruminansia, contohnya unggas, nah tentunya akan sangat terasa di dalam biaya pengadaan pakan. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu jenis bahan pakan yang cukup banyak digunakan dan cukup tinggi penggunaannya karena dinilai mudah didapat, harganya murah, dan tidak bersaing dengan manusia. Oleh karena itu, pakan ini sangat banyak digandrungi oleh para peternak kita, baik itu ternak ruminansia, apalagi ternak non-ruminansia seperti unggas. Berbicara masalah bahan pakan, tentunya kita akan berbicara masalah pakan penguat ataupun pakan konsentrat. Nah, kita tahu bahwa di dalam pengelompokan pakan itu bisa kita kelompokkan menjadi 3, yaitu pakan sumber hijauan, kemudian pakan penguat atau konsentrat, kemudian pakan aditif, yaitu pakan yang ditambahkan seperti multivitamin, kemudian probiotik, prebiotik, dan lain sebagainya. Itu merupakan pakan aditif yang juga banyak digunakan karena memang memiliki andil yang cukup besar di dalam peningkatan produksi, baik itu produksi susu, kemudian daging maupun produksi perkembangbiakan ataupun breeding pada sapi ataupun pada ternak-ternak yang lain. Bahan pakan yang saya maksud di sini yaitu adalah dedak. Tentunya dedak ini adalah hal yang sangat lumrah dan sudah sering didengar, bahkan hampir semua peternak sudah paham, baik itu dari peternak kecil, tradisional, hingga peternak yang sudah modern. Dedak ini sangat banyak kita temukan, baik itu di kalangan pedesaan maupun di perkotaan. Karena tentunya dedak ini sangat cukup mudah kita temukan. Dedak ini adalah hasil sisa penggilingan dari padi itu sendiri. Namun ada yang agak rancu di dalam
pengetahuan para peternak kita, khususnya di daerah-daerah terpencil yang memang dalam kapasitas pengetahuan terkait peternakan itu masih sangat minim, yaitu para peternak itu belum bisa membedakan antara dedak dan bekatul. Mengapa tidak bisa membedakan? Karena memang dedak dan bekatul itu sama-sama berasal dari hasil sisa penggilingan padi. Yang perlu teman-teman ketahui bahwa di dalam penggilingan padi itu menghasilkan 65% beras giling, kemudian 35% limbah hasil penggilingan. Nah, 35% inilah yang menjadi dedak, 25% dan 10%-nya menjadi bekatul. Dan sisanya itu menjadi sekam. Yang mana sekam ini sering digunakan oleh para peternak di dalam misalnya pembuatan bara api untuk diambil abunya, biasa juga digunakan untuk pembuatan telur asin, teman-teman. Nah, di beberapa daerah itu menggunakan sekam ini dibakar, kemudian abunya dijadikan pembungkus dari pembuatan telur asin. Jadi bekatul ini itu dihasilkan dari lapisan luar dari beras itu sendiri. Nah, dari biji-biji beras itu, lapisan terluarnya itulah yang akan menjadi dedak. Sedangkan bekatul itu adalah lapisan terdalam, lapisan bagian dalam dari beras itu, sehingga dia lebih dekat ke dalam biji beras dari padi tersebut. Makanya tentunya di dalam perbedaan yang lain itu teksturnya sangat berbeda. Antara tekstur dedak dan bekatul itu sangat berbeda. Dedak itu teksturnya kasar, sedangkan bekatul itu teksturnya sangat lembut dan halus. Nah, yang paling umum, yang paling mudah di Indonesia ini kita bisa menemukan dedak itu dihasilkan dari penyosohan atau penggilingan padi yang pertama. Kemudian setelah digiling kembali untuk pembersihan dari beras itu sendiri, itulah yang akan menghasilkan bekatul. Sehingga memang jika dibandingkan dari sisi nutriennya, dedak itu memiliki serat kasar yang lebih tinggi dibandingkan dengan bekatul. Bekatul serat kasarnya lebih rendah karena memang teksturnya lebih halus. Kemudian bagi teman-teman yang ingin membedakan, jika masih sulit dari tekstur, itu bisa membedakan dengan cara merendam ke dalam air di baskom. Kemudian teman-teman bisa lihat bahwa dedak itu akan meninggalkan sisa-sisa di atas air, atau ada sisa-sisa yang mengapung di atas air. Nah, tentunya bekatul semuanya akan tenggelam ke dalam air karena sudah tidak ada campuran kasarnya. Kemudian jika dilihat dari sisi protein kasarnya, itu bekatul memiliki protein kasar lebih tinggi, itu bisa mencapai 12% hingga 12,5%. Sedangkan untuk bekatul protein kasarnya hanya berkisar antara 7 hingga 8% saja. Namun berbanding terbalik dengan kandungan serat kasarnya. Seperti yang saya sebutkan tadi bahwa kandungan serat kasar pada bekatul itu lebih tinggi. Itu bisa mencapai 17 hingga 18%. Sedangkan pada bekatul itu hanya mencapai 4 hingga 5% saja. Nah, teman-teman sobat ternak dimanapun berada, mengapa kita perlu membahas terkait bekatul ataupun dedak ini? Karena memang bekatul ataupun dedak ini merupakan salah satu sumber karbohidrat bagi penyusunan ransum pakan. Karena memang bekatul ataupun dedak ini bisa menjadi alternatif pengganti untuk teman-teman yang masih kesulitan dalam mendapatkan jagung sebagai sumber karbohidrat. Di mana di dalam penyusunan ransum ataupun pakan ternak itu kita perlu menyeimbangkan antara sumber protein, sumber karbohidrat maupun sumber vitamin dan mineral bagi ternak itu sendiri. Dedak atau bekatul itu memiliki nilai gizi yang lebih tinggi dari endosperma ataupun beras itu sendiri. Karbohidrat utama yang ada di dalam dedak maupun bekatul itu
yaitu ada hemiselulosa, selulosa, pati, dan B-glukan. Sehingga di dalam bekatul ataupun dedak padi ini itu mengandung asam amino. Ada 3 asam amino penting yang ada di dalamnya, yaitu ada palmitat, linoleat, dan oleat. Selain itu, dedak ataupun bekatul ini itu memiliki kandungan kalsium yang cukup baik, sehingga bisa menunjang untuk proses penguatan dari tulang ternak kita, baik itu sapi, kambing, maupun ternak non-ruminansia lain seperti unggas. Kalsium apa saja yang terdapat di dalam bekatul maupun dedak itu? Yaitu diantaranya ada vitamin B15, kalsium, magnesium, di mana kita sudah tahu magnesium fungsinya di dalam proses enzimasi di dalam tubuh ternak itu. Kemudian ada kalium, kemudian ada zinc. Nah, dari semua mineral ini itu sudah terdapat di dalam bekatul maupun dedak itu tadi. Yang mana jika kita menghitung jumlah kalsium yang terdapat di dalamnya, yaitu di dalam setiap 100 gram kandungan bekatul itu mengandung kalsium 500 hingga 700 mg, magnesium 600 hingga 700 mg, dan untuk fosfor 1000 hingga 1200 mg di dalam setiap 100 gram bekatul itu sendiri. Nah, dari sekian banyak manfaat yang kita dapatkan dari penggunaan dedak ataupun bekatul ini, kawan-kawan sobat ternak, tentunya ini adalah hal yang sangat menunjang di dalam proses pembuatan ransum seimbang bagi ternak kita. Namun yang perlu diperhatikan sobat ternak, bahwa penggunaan dedak ataupun bekatul ini itu juga perlu dibatasi, khususnya bagi peternak yang bergerak di bidang unggas perunggasan, itu harus memperhatikan penggunaan dedak ataupun bekatul ini. Mengapa? Karena di dalam kandungan bekatul ini itu memiliki sifat ataupun memiliki kandungan asam pitat, di mana dia akan mengikat kandungan protein yang ada dalam pakan sehingga sulit untuk dicerna oleh ternak. Oleh karena itu, sebaiknya penggunaan dedak di dalam pakan, baik itu ruminansia ataupun non-ruminansia, itu dibatasi 15 hingga 30% saja, sehingga tetap memberikan efek yang maksimal bagi ternak kita dan tidak merugikan terhadap kandungan nutrien yang lain yang bersamaan itu kita berikan ke ternak kita. Oke sobat ternak, inilah penjelasan singkat yang menjelaskan terkait apa itu bekatul, apa itu dedak, dan apa perbedaannya, dan tentunya manfaat yang didapatkan dari pemberian dedak di dalam formulasi ransum kita. Semoga ini bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman di dalam pembuatan pakan berikutnya atau pembuatan pakan di kandang teman-teman, sehingga bisa menghasilkan hewan ternak yang sehat dan pertumbuhannya bisa lebih maksimal lagi. Jangan lupa tetap dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, like, share video ini. Jika teman-teman merasa ini adalah video yang bermanfaat untuk teman-teman peternak yang lain, silakan di-share agar teman-teman mendapatkan pahala di dalam berbagi ilmu terkait peternakan ini. Sekian dari saya di Ternakku Kita. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam cinta dari ujung kandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.